Yang pertama karena saya ngelihat sekolahnya itu luas ya, dan juga jadi rasanya tuh alamnya itu dapet gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang saya itu nyari sekolah yang kegiatannya itu banyak. Jadi bukan cuman di kelas, main-main di kelas gitu aja, enggak. Saya maunya anak-anak saya itu explore kegiatan di luar. Dan pas saya datang ke sana kan dapat tuh brosurnya ya. Nah, saya pelajari semua visi misi sekolah, semua kegiatan yang ada di Sekolah Alam Al-Fazza itu sesuai juga sama visi misi yang saya miliki untuk anak-anak saya. Jadi dia butuh space yang luas supaya dia mau belajar. Nah, di Al-Fazza ini klaimnya kan sekolah alam, menawarkan kegiatan yang nggak hanya diem di dalam kelas. Jadi ada kegiatan outbound kan. Jadi menurut kita saat itu wah cocok nih buat Ryan. Sebelumnya itu kita kayak observasi lah ke anaknya gitu, kayak tak ngelihat anak kita nih kayaknya bukan tipikal anak yang akan belajar formal gitu. Jadi terus kemudian ada beberapa teman yang sudah duluan masukin anaknya ke sekolah alam. Jadi kita ada testimoni lah dari mereka bahwa sekolah alam tuh seperti ini gitu. Akhirnya kita kenal Al-Fazza. Oh ternyata sama kayak base-nya sama di sekolah alam juga seperti itu. Jadi ya udah, gimana kalau kita masukin dia ke sini gitu, kayaknya akan cocok sama anak kita. Yang paling tertarik itu karena kepeduliannya terhadap alam sih ya. Menurut saya itu nggak semua sekolah punya. Karena jadi anak itu diajak untuk lebih terjun langsung untuk mencintai alam gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Alam Al-Fazza itu gak cuman ngajarin secara teori untuk anak-anak mencintai lingkungan, tapi juga anak-anak diajak turun langsung untuk mencintai lingkungan. Jadi maksud saya tuh jadi anak-anak kecinta lingkungannya dapet, ke motoriknya dapet, sensoriknya dapet gitu. Jadi semuanya ada semua di situ. Dari aktivitasnya, kegiatannya, karena kan lebih ke sensorik sama motorik ya, sensorik ke motorik itu. Jadi bukan yang sekolah formal yang harus ada di kelas gitu. Nah, kita tertariknya di situ karena dia kebanyakan kegiatannya di luar, outdoor gitu, lebih ke situ. Alhamdulillah suka. Waktu itu kan trial dulu tuh. Nah, kita sempat ada trial ya? Sempat ada trial karena kita kan mau masukin dia, nanti jangan sampai dia Terpaksa. Terus takut sama sekolahnya, nggak suka kayak gitu. Makanya kita kenalin, Kak ini ada sekolah, kakak masuk ya, kakak tes dulu, maksudnya kakak coba dulu. Nah setelah itu pas pulang kita tanya gimana kak gitu. Terus seneng bu, aku gurunya baik, aku belajar ini, aku belajar itu, kata dia kayak gitu. Oh ya udah, berarti kakak mau sekolah di sini, kata saya gitu. Terus kata mau bu, katanya gitu. Karena waktu itu opsinya juga banyak gitu, maksudnya bukan hanya Al-Fazza aja gitu. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa Al-Fazza nih menyenangkan gitu. Makanya dengan dia approve, kita juga oke. Baru masuk, terus lihat lihat tanggapannya, lihat responnya dia cukup bagus karena anaknya ini nggak mau untuk datang ke sekolah, malah disuruh nggak sekolah. Pada saat sakit pun pengennya sekolah. Perubahannya, wah, yang paling ada nih ya, yang paling berasa banget adalah kritisnya tuh jalan banget pak. Terus akhirnya dia kurius, dia tanya, kenapa sih bu ini begini, kenapa sih bu ini begitu gitu. Oh ternyata setelah ngobrol juga sama wali kelas waktu TK, ternyata memang life skill yang diajarkan itu membangun anak-anak untuk kritisnya tuh jalan gitu. Itu sih yang paling kerasa banget dari dia. Yang tidak diduga itu karena dari awal kita nggak ada ekspektasi anak ini akan bisa menguasai materi ini dan itu. Yang penting sosialisasinya bagus. Yang nggak terduga adalah ternyata hafalan surat pendek dia udah banyak. Tahun kemarin itu doa-doa pendek udah banyak. Terus kalau kita lagi ngajarin murojaah kakaknya, dia ngikutin. Iya, jadi awalnya saya nggak ikutin dia murojaah, cuma sekali-sekali ikro kan huruf aja. Nah huruf pun ternyata dia udah tahu, udah banyak yang dia tahu huruf-huruf hijaiyah. Ya, anak lebih mandiri. Mandiri. Lebih mandiri. Itu yang saya ingat
lebih mandiri. Ada cerita apa? Dulu ya adiknya yang biru belum masuk, dulu bareng Kaki. Kaki ini anak kedua, dan aku nggak pernah minta dia untuk nge-push dia untuk jagain adiknya, nggak pernah. Tapi dia secara sadar jagain adiknya, bantuin adiknya dari mulai pakai sepatu, pakai kaos kaki, itu semua belajar di sekolah. Itu juga yang paling saya rasakan sih, karena kan kalau misalnya awal-awal itu Aruna itu kayak harus langsung dianterin ke kelas. Nah sekarang waktu berjalannya sekolah tuh dia bisa langsung ngomong, gak usah, Bunda di sini aja, biar Aruna jalan sendiri. Itu pertama. Yang kedua, awal-awal itu kalau sholat di rumah itu dia nggak mau ngerapihin alat sholatnya, Bunda aja yang ngerapihin gitu. Tapi setelah di Al-Faza, tiap habis sholat dia ngerapihin sendiri tanpa disuruh. Kalau kegiatan yang paling dia sukain outbound, Nah, karena memang dia seneng manjat-manjat, seneng loncat-loncat. Memang kegiatan dia hari-hari begitu. Jadi dia seneng karena difasilitasi. Mungkin dia senang itu karena kegiatannya, kegiatan di sekolah kayak market day, terus kayak gardening, outbound. Emang anaknya ini dari kecil, si Sanom ini memang suka banget sama alam. Udah kita cemplungin ke alam, kayak kita mandi di sungai, terus naik gunung, terus ke pantai, mandi. Pokoknya emang anaknya tuh dari kecil udah kita cemplungin ke alam gitu. jadi gak asing lah. Nggak asing gitu, lebih situ. Tapi kan ada outboundnya, dia anaknya suka menantang, suka tantangan gitu, suka tantangan. Kalau Aruna itu yang paling ditunggu-tunggu setiap minggunya itu setiap sekolah adalah gardening dan outbound. Mungkin karena mereka ngerasanya itu kayak main juga ya. Jadi kalau dari hari Jumat itu dia sangat bersemangat untuk berangkat ke sekolah. Kalau jualan itu dia juga happy-nya karena kan kalau di Al-Faza itu diwajibkan untuk makanan yang homemade. Nah, jadi dia tuh seneng pas bagian masak bareng saya, persiapannya ikut. Sementara kan mungkin kalau di sekolah lain kan ya boleh jual barang udah jadi segala macam. Jadi kan keterlibatan antara anak dan orang tuanya itu kurang ya. Nah sementara ini karena masakannya harus homemade, jadi anak juga dilibatkan. Jadi tuh dia semangat untuk menjual barang yang dia bikin sendiri gitu. Jadi dia kayak nggak sabar mau jual besok, dan pas ternyata laku semua, itu happy banget tuh dia ceritanya. Karena kalau saya mikir, taman kanak-kanak itu justru waktunya anak-anak untuk bersosialisasi, bukan waktunya untuk belajar. Kalau buat saya, pendapat saya, belajar itu ya memang di SD, sekolah dasar. Jadi kalau untuk kami ya, orang tua Ryan, untuk anak TK dipaksa untuk belajar kurang cocok. Jadi memang lebih ke untuk pengembangan diri, sosialisasinya dia, ketemu sama teman-teman, ya, karakternya dia, karakter itu lebih pas loh kalau di usianya Ryan. Kondusif dan efektif sih. Kalau menurut saya justru dengan program dan kegiatan seperti itu, anak-anak tuh jadi nggak ngerasa dia tuh lagi belajar gitu. Ngerasanya tuh jadinya tuh kayak main aja gitu tiap hari gitu. Jadi kalau untuk Aruna itu dia selalu sedih kalau nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Kenapa harus nggak sekolah? Aruna mau sekolah, Aruna nggak bisa ketemu temen-temen gitu. Karena juga mungkin dia tuh sebenarnya sekolah tapi dia nggak ngerasa sekolah. Iya, ngerasa itu main. Jadi tetap sebenarnya ilmunya dapet, tapi dia nggak ngerasa kayak gitu. Bagaimana? Bagus sih, Pak. Kayak ya memang harusnya seperti itu kan anak-anak TK gitu. Bagaimana? Dia menyenangkan, makanya dia senang gitu. Ya. Ada rasa gelisah gitu karena capek. Oh enggak, kalau capek malah enggak. Kadang nggak mau pulang malah. Kayaknya karena belajarnya menyenangkan ya, jadi dia merasa ya kalau di rumah itu kan tidak ada interaksi sama siapapun kecuali sama orang tuanya gitu. Jadi kalau di sekolah ya dia bisa ketemu temennya, dia bisa bertanya sama gurunya, bahkan dia kan bisa main di yang ada mainan di situ, atau kayak belajar pas gardening itu kan juga banyak gitu. Jadi menurut saya itu yang dia lebih suka gitu untuk ada di sekolah gitu. Jujurnya
anak saya waktu TK itu nggak pernah saya ikutin les apapun, mau les matematika, tulisan segala macam nggak ada. Pokoknya saya benar-benar percayakan semua ke sekolah. Nah, pada saat dia masuk SD, memang kita waktu itu masih kesempatan buat milih sekolah. Pernah juga dites di sekolah lain itu dibaca, tulis dan berhitung. Dan saya kaget, ternyata ini anak udah bisa nulis, udah bisa baca. Saya nggak tahu itu. Ternyata efektif banget. Kalau saya itu ya Pak, kalau boleh jujur, tiap ngambil rapat itu saya nangis. Ini aja saya mau nangis. Tiap ngambil rapat itu saya nangis karena dengerin cerita. Karena dulu kalau saya itu wali kelas saya itu Bu Fitri. Jadi tiap dengerin Bu Fitri menceritakan dan saya pun merasakan perkembangan dari Aruna, itu bikin saya terharu. Yang paling saya rasain itu karena dulu itu anak saya itu nggak pede. Anak saya itu diem, itulah kurang bergaul. Iya dulu tuh. Tapi sekarang itu karena saya ngerasa itu di Al-Faza itu bisa ngerangkul one by one, personal gitu. Jadi nggak cuman jadi guru ngedidik anak-anak sekelas gitu enggak, tapi bener-bener satu-satu dihafalin. Oh ini, yang ini bahasa cintanya, kasih sayang apa segala macam itu guru-guru tuh tahu. Jadi yang paling saya rasain itu Aruna itu jadi bisa bergaul lebih sama teman-teman di sekolah. Terus juga lebih rapih gitu, anaknya lebih mandiri, apa-apa bisa mau naruh sendiri. Kalau saya mintain tolong itu dia tidak merasa berat untuk dimintain tolong. Itu sih yang paling kerasa di saya tuh. Iya, dan saya senangnya itu di sekolah itu tahu potensi anak. Jadi waktu saya nanya, ini bagusnya Aruna tuh dilesin apa, arahnya kemana, itu tuh bisa dijelasin dengan panjang lebar, bagusnya di sini karena itu guru-guru tuh tahu potensi anak-anak tuh masing-masing tuh apa. Pak, kalau bapak saya boleh ngasih tahu nih, anak saya tuh nggak sehari itu bisa ngapalin satu surat langsung hafal tuh sehari. Padahal saya nggak pernah ngajarin, dia cuma saya setelin Riko aja. Nah itu saya tahu itu tuh dari Bu Fitri. Bu Fitri bilang dia cepat menghafal Bu, soal hafal angka, soal hafal bahasa Inggris ini Aruna cepet banget gitu. Jadi disarankan Bu Fitri emang diarahin ke hal-hal yang mengingat gitu. Ya, itu diterapkan juga karena memang ternyata ada salah satu alasannya juga kenapa di situ karena kan bersinergi ya sama di rumah gitu. Yang ada terasa tuh kayak kita nih kan sama anak kayak misalkan Kak makan duduk, Kak minum duduk gitu. Ini yang paling sering nih ya. Habis ambil air minum, terus dia jalan sambil minum gitu kan. Nah tapi kan seharusnya kan kita di rumah bilangin terus tuh misalkan Kak duduk ya kalau minum kayak gitu. Tapi ya kalau di sekolah tidak diimbangi gitu kan, tidak ada sounding juga, kayaknya itu nggak akan berhasil gitu. Tapi ternyata di Al-Faza ya memang diajarkan adabnya seperti itu gitu, duduk ya gitu. Jadi ya sinergi gitu di rumah jadinya tanpa kita bilangin lagi dia udah duduk kayak gitu. Ketik Yang lebih terkesan itu waktu mereka selalu ngingetin pada saat saya salah. Banyak orang tua lagi kesel, lagi marah kan suka emosi. Terus kadang-kadang suka udah lagi kesel, suka ngomongnya tuh suka yang ngelantur gitu lah gitu. Bunda itu tidak boleh, Allah tidak. Diam, maaf nggak tidak salah. Terus kalau misalnya dia bikin kesalahan atau apapun langsung minta. Itu juga